Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Wah, Budi Ari tampaknya kesal banget nih sama Pak Prabowo ya. Usai kena reshuffle diam-diam, padahal siangnya dia ini lagi semangat-semangatnya ya ikut rapat sampai ngajukan anggaran triliunan rupiah. Tak taunya sorenya kena reshuffle. Sampai-sampai dia ini sempat unfollow IG-nya Prabowo loh. Wah, Budi Ari ini udah kayak remaja habis putus cinta ya. Nah, dan konon kabarnya usai Budi Ari ini di reshuffle, adanya laporan dugaan Budi Ari terlibat dalam kasus judi online akan diverifikasi lebih dalam nih. Wah, Budi Ari mulai keringat dingin nih. Mungkin kemarin dia sempat masih senang-senang ya karena masih ada dalam kabinet, masih merasa aman. Kali ini kena nih, kayaknya nggak bisa ngelak lagi. Satu hal yang sering dilupakan para pejabat, turun dari jabatan bukan berarti bebas dari pertanggungjawaban. Ketika nama Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, lalu Menteri Koperasi disebut dalam pusaran kasus pengamanan situs judi online. Publik ini terpecah antara ragu dan juga curiga, tapi kini setelah ia tak lagi duduk di kabinet, arah penyelidikan berubah, lebih dalam, lebih terbuka, dan lebih tidak terbendung. Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada September 2025 menjadi momen penting. Di tengah euforia stabilitas awal pemerintahannya, satu nama tersingkir diam-diam, Budi Ari, yang mengaku tak diberitahu sebelumnya masih rapat di DPR pagi itu, lalu sore harinya menerima kabar bahwa ia tak lagi menjabat. Sempat kaget atau seperti apa sih Pak? Ya nggak ada yang perlu kaget, biasa aja ya. Namanya jam 2:30 saya dikasih tahu. Iya, habis RDP ya. Pokoknya kita setia di garis rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dari rakyat kembali ke rakyat, begitu ya. Selalu dong, orang kita yang menangin masa kita nggak dulu, gimana sih? Semua ya pasti balik lah, gimana sih? Yang pasti balik satu, yang pasti balik adalah ke rumah. Kalau ke rumah orang lain bahaya. Publik menduga ini bukan reshuffle biasa, melainkan upaya cleansing atau dari tokoh-tokoh warisan Jokowi yang membebani legitimasi politik kabinet baru. Budi Ari memang dikenal sebagai orang dekat Jokowi, Ketua Umum Projo, loyalis utama selama 2 periode pemerintahan Jokowi. Tapi hubungan dekat tidak bisa selamanya menjadi perisai hukum. Dalam dakwaan yang dibacakan di pengadilan, nama Budi Ari ini disebut menerima jatah 50% dari praktik pengamanan situs judi online. Sumber dana berasal dari para pelaku penyedia konten ilegal yang diblokir atau dibebaskan berdasarkan kesepakatan internal di Kominfo. Meski terdakwa membantah dan Budi Ari menyebut tudingan itu sebagai omon-omon, publik tak bisa begitu saja percaya. Terlalu sering kita disuguhi pola serupa, tudingan, bantahan, kemudian hilang. Tapi kali ini berbeda, yang menarik setelah Budi Ari ini resmi dicopot, aparat hukum seperti mendapat ruang gerak lebih bebas. Kejaksaan Agung menyatakan siap menggali bahkan memanggil ulang Budi Ari sebagai saksi kunci tergantung fakta sidang dan arahan hakim. Kapolri Jenderal Listio Sigit juga membuka peluang pemeriksaan ulang terhadap keterlibatannya. Bahkan PDIP ini siap menggugat balik Budi Ari karena diduga menyebarkan tuduhan bahwa Partai Banteng ini ada di balik pembentukan opini judol. Reshuffle ternyata bukan hanya penggeseran kursi, tetapi juga membuka pintu penyelidikan lebih dalam. Selama masih menjabat, banyak pengamat menilai bahwa aparat sungkan menyentuh Budi Ari terlalu jauh. Kini tak ada alasan lagi, di tengah hiruk-pikuk ini, satu suara nyaris tak terdengar. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang pernah mengangkat dan membesarkan nama Budi Ari, Jokowi memilih diam. Ketika ditanya wartawan soal keterlibatan loyalisnya dalam kasus besar ini, jawabannya singkat, mengalihkan pembicaraan. Mengapa Jokowi enggan berbicara? Ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, ia tidak tahu menau yang berarti ia gagal membina anak buahnya. Kemudian yang kedua, ia tahu tapi memilih bungkam. Yang berarti ia ini turut melindungi, kedua-duanya buruk, sikap yang diam bukan netralitas. Dalam konteks ini, diam bisa menjadi bentuk perlindungan pasif yang menyulitkan proses hukum. Dan inilah ironi besar demokrasi. Presiden yang dieluk-elukan sebagai presiden yang bersih selama 2 periode, kini membisu saat loyalis terdekatnya disebut dalam skandal nasional.
Tapi kali ini presiden sudah berganti, kabinet sudah berbeda. Jika hukum tetap tak menyentuh Budi Ari dengan serius padahal peluang terbuka, maka kita ini bisa menyimpulkan tidak ada kekuasaan yang benar-benar putus di Republik ini. Hanya berpindah tangan, hanya mengganti kulit dan jika itu benar, maka reshuffle tak lebih dari kosmetik politik. Dan janji Prabowo untuk menjadi presiden bagi semua rakyat akan tercoreng oleh satu keputusan. Tidak berani menuntaskan warisan kotor pemerintahan sebelumnya, dugaan keterlibatan Budi Ari bukan hanya ujian hukum. Ini adalah ujian keberanian bagi semua. Kejaksaan Agung apakah mampu berdiri di atas hukum bukan tekanan politik? Kemudian Presiden Prabowo apakah siap membuktikan bahwa ia bukan kelanjutan Jokowi dalam bentuk lain? Nah, rakyat Indonesia apakah masih sanggup peduli atau sudah terlalu lelah dan terbiasa dengan skandal? Jika hukum berhenti di tengah jalan lagi, maka satu-satunya yang akan dihukum adalah kepercayaan publik itu sendiri. Reshuffle kabinet memang mengganti kursi, tapi tidak mengganti jaringan. Meski Budi Ari kini hanya mantan pejabat, pengaruhnya sebagai tokoh projo dan loyalis Jokowi masih terasa di banyak lapisan kekuasaan. Dari elit parpol hingga akar pendukung di media sosial, pertanyaan penting muncul. Apakah aparat hukum benar-benar bebas dari tekanan politik dan loyalis lama? Proses pendalaman kasus ini menjadi cermin transisi politik Indonesia. Apakah penegakan hukum bisa memotong garis loyalitas partai dan ormas, ataukah aparat masih menjadi alat kekuasaan yang berbuah, bahkan berubah baju saja jika proses hukum macet? Itu pertanda bahwa meski Jokowi tak lagi di istana, bayangannya masih mempengaruhi keputusan-keputusan penting di luar publik. Prabowo sebagai presiden baru menghadapi dilema klasik, bersih-bersih total dengan resiko membuka konflik internal atau main aman demi stabilitas jangka pendek. Kasus Budi Ari adalah batu ujian pertama dan publik tahu reshuffle ini tidak cukup. Jika hanya digeser tanpa penegakan hukum yang jelas, reshuffle itu tidak berbeda dari penitipan sementara untuk meredam kegaduhan. Dengan membuka pintu penyelidikan lebih dalam, Prabowo bisa menunjukkan bahwa ia ini bukan sekedar penerus, tapi pembaharu. Tapi jika dibiarkan mengambang, akan muncul kesan bahwa ia tetap tunduk pada konsensus elit lama. Jika Budi Ari terbukti bersalah, ia harus diadili. Jika ia tidak bersalah, penyelidikan harus tetap berjalan untuk membuktikan secara sah. Yang tidak boleh terjadi adalah kasus dibiarkan menggantung hanya karena ia bukan siapa-siapa lagi secara formal, tapi masih siapa-siapa di belakang layar.